saya kira kita harus berterima kasih ya, berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang berani dan lebih resolut, resolut itu lebih bulat tekadnya menghadapi kaum radikal itu. Karena kalau zaman SBY itu kelompok-kelompok garis keras itu dibentangkan karpet merah oleh SBY. Saya masih ingat itu setelah kerusuhan Tanjung Priok, ya kan, SBY malah menerima itu Fauzi Bowo dan Rizik Syihab di istana. Iya benar. Saya bilang ini pemerintah condoning violent, merestui kelompok-kelompok garis keras. Nah, pemerintah tidak boleh condoning violent. Atau violent group tidak boleh dikondom. Sorry, Bapak itu tadi menyebut apa? Tanjung Priok? Iya, itu yang ada kuburan itu yang dianggap sebagai kuburan. Oh iya, apa namanya? Makam, ya. Yang kemudian dibela mati-matian sama FPI, ya. Nah, Jokowi ini kan beberapa yang sangat penting dia lakukan, misalnya kan pertama kali itu adalah Perpu nomor 2 2017 yang melarang kelompok-kelompok radikal yang Pancasila kan. Itu ya, yang kemudian menjadi undang-undang Ormas. Ya. Kemudian setelah itu amandemen undang-undang terorisme 2003 kemudian diperkuat kan pada tahun 2019. Yang terakhir adalah Perpres mengenai itu ekstremisme itu. Ya. Nah, jadi tapi ya itu kan yang dijadikan alasan Bung Ade oleh banyak pengamat luar negeri mengkritik Jokowi, mengatakan bahwa dengan Perpu nomor 2 2017 Jokowi ini mempersempit ruang aspirasi gitu. Nah, itulah yang saya tekankan ya, saya ingin menekankan bahwa kalau itu memang dibutuhkan, tapi jangan sampai meluas. Yang jadi masalah itu kan, saya kira ruang ekspresi itu menyempit itu adalah karena kadang-kadang tindakan polisi yang berlebihan itu. Kayak misalnya ada anak muda yang mengolok-olok Gibran, ya kan, dia bilang wah dia nggak usah ikut-ikutan bola, kira-kira begitulah. Langsung oleh polisi dipanggil, apalah, yang begitu. Di Solo ya? Ya di Solo itu. Nah, jadi yang begitu-begitu harus dihindari. Tapi kalau misalnya kayak Perpu nomor 2 itu memang diperlukan. Kita bisa berargumen dengan pihak-pihak yang mengatakan menuduh Jokowi sebagai mempersempit kebebasan beraspirasi melalui Perpu itu gitu. Jadi saya kira polisi harus lebih bijak ya. Tidak perlu misalnya main tangkap sedikit yang berbeda ditangkap, misalnya kayak Jumhur misalnya, ya nggak usah ditangkap lah itu. Benar, ya biarkan aja. Nggak efektif juga ya kan. Itu apa gitu kan? Itu hanya membuat citra yang tidak baik bagi pemerintah Jokowi. Jokowinya yang kena, walaupun yang berlebihan itu polisi misalnya. Mereka dipertontonkan dengan tangannya terborgol dengan seragam yang seperti itu. Saya nggak cukup. Jadi yang begitu-begitu itu kontraproduktif gitu. Tapi kalau Prof Azul, kalau soal misalnya pelarangan HTI itu bisa diterima? Oh, saya malah pendukung itu. Saya kan ikut menjadi salah satu narasumber di DPR mengenai apakah Perpu itu diterima atau ditolak oleh DPR menjadi undang-undang. Ada 5 yang membahas. 4 orang ahli hukum, yang bukan ahli hukum saya. Ahli hukum itu ya saya sebut aja namanya, misalnya ada Yusril Iza, ada Refli Harun, ada Fitra, ada siapa lagi gitulah, 4 orang ya. Ahli hukum semua, dokter dan profesor. Mereka itu minta kepada DPR menolak itu, agar ditolak gitu kan, Perpu itu ditolak, jangan diterima menjadi undang-undang. Satu-satunya yang menyarankan kepada DPR untuk menerima itu sebagai hanya saya. Apa alasannya? Dan saya bilang ini persoalan eksistensial bagi negara bangsa Indonesia ini. Kalau Anda membiarkan ya kelompok
apa itu radikal yang ingin mengganti NKRI, mengganti Pancasila, nah, biar tidak bisa dilarang oleh pemerintah melalui perpu seperti ini atau ormas atau undang-undang ya. Ya tunggu aja waktunya NKRI dibubarkan, bubar. Ya, saya pun ketika NKRI bubar dan kelompok itu menang, yang pertama kali dicari, ya Anda ini yang dicari dulu. Pak Yusril ini Anda dulu yang dicari, jadi jangan bicara HAM begitu mereka menang, yang dicari ini Anda Refli. Nah, jadi akhirnya kan diterima atau jadi undang-undang ya kan. Dan saya menjadi saksi ahli juga ketika menjadi saksi ahli yang terakhir ketika HTI menggugat ini ke pengadilan kan, saya jadi saksi ahlinya. Saya ditanya sama hakimnya perempuan, bagaimana Pak kalau tanya HTI yang menang, gugatannya ini dipenuhi gitu kan. Saya bilang kalau gugatannya ini dipenuhi dan HTI menang, Ibu nggak bisa jadi hakim Bu. Ya, tanya aja sama, karena menurut HTI perempuan itu nggak boleh jadi hakim begini. Perempuan itu tempatnya di rumah. Nah, kalau Ibu nggak percaya tanya aja tuh sama jubirnya, itu kan ada jubirnya di sebelah Ibu tuh di bawah. Siapa namanya? Yuswanto, ya, Ismail Yusanto ada di situ. Saya tanya ibu tanya aja nih sama jubirnya Ismail Yusanto. Ismail Yusanto cuma senyum-senyum ke dia, gitu kan, membantah. Nah, jadi begitu deh. Jadi dalam hal itu mendukung. Makanya kemudian saya menganggap ini tindakan atau langkah Jokowi, Presiden Jokowi yang saya kira penting dalam konteks tadi itu. Mengamankan Islam wasatiyah, mengamankan NKRI, Pancasila dari gangguan seperti ini. Ya saya bilang ini nggak ada urusan dengan HAM, nggak ada urusan dengan demokrasi, ya kan? Demokrasi boleh, tapi kemudian kalau mereka yang menang nggak ada demokrasi, Anda dulu nih yang dibawa ini diambil dicari oleh mereka.